Ini udah jadi pasangan terbaik. Jadi alhamdulillah saya bersyukur banget hari ini ada Nada. Hari ini ibaratnya dulu nggak kepikiran calon saya yang Allah titipkan seperti apa. Ada juga nggak kebayang calon Nada yang Allah titipkan seperti ini. Ini konotasinya. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Dari STNRSJKH. Oh my, ini namanya kayak mana? Underscore K. Bagaimana cara mengikhlaskan seseorang? K. Gimana apa kah? Sayang. Aku udah paling berpengalaman dalam mengikhlaskan. Berapa orang mantan apa yang saya tahu? Banyak lah, tidak terhingga guys. Oke guys, cukup dulu bahas mantan ya. Bahaya nanti kalau bahas mantan Nanti didengar kebongkar semua. didengar sama mantan apa minta balikan. Saya repot nanti. Tolong jadikan aku istri kedua. Bingung saya. Ya udah. Udah jangan Emang mau. Soalnya nih, ini udah jadi pasangan terbaik. Jadi alhamdulillah saya bersyukur banget hari ini ada Nada. Hari ini ibaratnya dulu nggak kepikiran calon saya yang Allah titipkan seperti apa. Ada juga nggak kebayang calon Nada yang Allah titipkan seperti ini. Ini konotasinya Masalahnya. negatif. Saya bersyukur dapatin dia aja masa kayak kecewa gitu. Protesnya sama Allah nggak apa-apa. Luar biasa. Jadi nggak selalu apa bang, sinkron ya. Capek-capek jaga diri, nggak pacaran deh Tata. Tapi setelah menikah orang lain juga bersyukur lu dapat apa? Bersyukur lu. Ya alhamdulillah. Kalau kata pepatah, lebih baik mantan penjahat daripada mantan ustad. Yes. Tapi lebih baik lagi ustad dan ustad. Ada mantannya. Abang kan gini baik budi, pacar banyak dulu. Tapi tetap hatinya kokohnya ke saya. Jadi ini tips buat cewek, jangan merasa bangga kalian hari ini banyak cowok yang suka kalau nggak dihalalin. Maaf. Ya makanya biar orang ini males pacaran setelah ini. Kan itu tujuannya. Karena cowok, nih ya, ini saya kasih tips ya. Sebrengsek-brengseknya cowok, ini bahasanya tajam nih. Tetap mereka cari cewek yang baik. Yang mana? Yang belum pacaran. Yang mana? Yang sering ke pengajian. Jadi jangan bangga kalau bisa dipacarin. Karena belum tentu tuh mau dinikahin. Karena semua cowok, coba tanya sama si Rejan, sama si Rahmat apa gitu. Pasti mereka yang gitu-gitu carinya yang soleh. Cuman untuk apa? Untuk apa? Persinggahan sementara katanya. Yuk kita tobat sama-sama setelah ini. Ada lagi yang nanya, Kak, gimana tipsnya dapetin calon kayak Bang Miftah? Nggak ada tips guys. Nggak banyak lah. Yang penting doa aja setelah nikah berubah. Masa lalu biarlah berlalu. Justru orang yang punya masa lalu yang kelam tuh indah. Ya itulah namanya kehidupan hari ini. Intinya kalau misalnya saya bisa memilih ya, saya lebih memilih tidak mengenal yang namanya kata pacaran. Tapi karena dulu emang pergaulannya seolah pacaran itu indah, pacaran itu gaul, pacaran itu enak, akhirnya ketagihan sesuatu yang negatif. Ya jadi akhirnya Ketagihan nggak tuh? iya ketagihan rasanya kalau nggak punya pasangan kesepian gitu kan. Rasanya nggak enak kalau nggak ada yang say hi, hello, good morning, sudah makan belum gitu kan. Tapi ya itu. Jadi sesuatu yang salah itu kita akan terus melakukannya sampai satu saat sadar. Sampai saya berpikir kenapa nggak ada yang cocok. Berarti emang cara menjemput jodoh terbaik itu dengan bertobat dulu. Makanya 3 bulan, entah 4 bulan sebelum saya nikah itu saya benar-benar mohon ampun sama Allah dan salat tahajud hampir nggak pernah tinggal. Duha apalagi, ngaji juga alhamdulillah rutin 5 waktu di masjid. Ya Allah tolong titipkan saya jodoh yang terbaik. Nanti kalau seandainya Allah titipkan saya jodoh yang terbaik, jujur nih ya, saya ketika berdoa di tahajud itu saya kayak nyebutin spek mobil. Jadi kalau misalnya pingin mobil kan pinginnya warna ibaratnya nih ya, mobilnya maunya BMW warnanya putih, terus yang edisi sport, terus yang bisa buka atap kan itu. Nah sama, ketika saya sebutin
Nih ya mungkin depan nada ya nggak apa-apa. Ciri-ciri wanita yang saya mau wanitanya putih, yang baik hati, yang seru juga, tapi soleha. Komplit nggak tuh? Yang bisa ngurus saya juga. Pokoknya saya sebutin semua tuh ciri-ciri. Mungkin kalau Allah lihat ini anak banyak banget permintaannya, tapi ya Allah tuh guys itu maha baik. Jadi nggak ada salahnya kalau kita tuh minta dulu. Ya toh dikasih kan, ini buktinya nih, dikasih nih. Walaupun dulunya mungkin nggak baik-baik banget, tapi ketika Allah sudah kasih, ada baiknya kita jaga. Karena kalau Allah nanti sudah murka, wah kelar hidup kita. Makanya titipan Allah itu harus jaga. Makanya kenapa teman-teman hari ini ngelihat saya ya benar-benar ngebahagiain nada, ngebahagiain orang tua saya, karena saya benar-benar menjaga titipan Allah ini. Gimana caranya apa yang dah Allah titip ini benar-benar ya saya hargain, saya bahagiain gitu. Makanya kenapa tadi pertanyaannya, wah kok nadanya benar-benar diratuin. Sebenarnya saya yang merasa bersyukur karena Allah sudah menitipkan seorang ratu, makanya layak diratuin. Oke, dari LCV3Yeni _ELS. Gimana rasanya setelah menjadi ayah dan ibu? Jadi ibu dulu, gimana rasanya? Jadi ibu, rasanya ya bersyukur pastinya, senang juga, banyak belajar hal baru yang nggak ada sebelum jadi ibu. Luar biasa, ribetnya juga ada, begadangnya juga iya, beda lah pokoknya, beda 100 derajat. Jadi yang mau nikah harus betul-betul persiapin mental, karena luar biasa, rasanya tuh luar biasa. Kalau nada udah ngomong luar biasa itu Penuh tanda tanya. perjuangan. Jadi emang ya benar guys. Jadi kita baru rasa ya jadi seorang ibu tuh satu sisi bersyukur ya. Banyak orang ini lagi menanti buah hatinya, mungkin belum rezeki ya. Tapi jangan lupa ikhtiar terus, berdoa terus, Allah Maha Baik, yakin. Karena Allah tergantung prasangka hambanya. Itu penting banget. Sambil perbanyak sedekah, itu yang saya tahu untuk percepat Allah titipkan rezeki buah hati. Nah kalau misalnya yang saya rasakan sebagai seorang ayah, langsung kepikiran kalau mungkin istri ya. Kalau misalnya uang ya kita nggak tahu kehidupan yang turun, uang nggak ada mungkin dia bisa maklumin. Yang nggak apa ya, hari ini kita makannya pakai telur rebus doang gitu, ataupun telur rebusnya satu dibagi dua, it's okay. Tapi anak kita nggak bisa ngomong ke dia, betul nggak? Jadi nggak bisa ngomong hari ini maaf ya ayah nggak bisa beli pampers, pakai aja pampers yang lama, nggak bisa ya, karena bisa menyebabkan dia sakit dan yang lainnya. Nah makanya hari ini sebagai seorang ayah itu pasti punya rasa tanggung jawab lebih besar. Nah makanya jauh-jauh hari sebelum jadi ayah persiapkan itu. Dan juga hari ini harus juga bisa jadi supporter bagi istri. Jadi ibaratnya support system ya untuk istri. Karena jujur yang paling capek itu ketika nanti baru lahir buah hati ya pasti ibunya. Karena per 2 jam harus nyusui dan lainnya. Oke, jadi ya itulah ibaratnya kesan-kesan menjadi ayah ibu. Kalau bahagianya udah pasti lah. Bahagianya pasti. Kalau bahagia itu saya nih udah capek kerja, teman-teman udah pasti tahu lah. Kalau saya kerja seperti apa, dari tengah malam, pagi-pagi jam 5 pagi setelah subuh saya udah mulai kerja. Orang lain mungkin hari ini baru siap mandi, saya udah mandi sebelum subuh dan udah mulai kerja setelah pulang subuh. Nah kenapa? Karena ya itu, karena untuk si buah hati, dan waktu pulang dalam keadaan secapek apapun pas lihat dia itu rasanya happy banget. Semua lelah tadi rasanya hilang seketika gitu. Apalagi kalau udah bisa diajak bercanda ya nanti ya. Nah ini baru lahiran aja kita ajak ngomong walaupun dia nggak bisa jawab, itu udah happy banget. Jadi saya kayak ngomong sendiri gitu tapi happy gitu. Nah itulah rasanya menjadi seorang ayah, nggak bisa digambarin happy-nya seperti apa. Bener-bener nggak nyangka ini ibaratnya hasil dari darah dagingku gitu ya. Wah, yang dulunya sendiri gitu, sekarang udah punya sebuah hati. Oke, kita bacain dari Sepia_Dea. Pak, saya nggak mau tanya apa-apa, tapi saya mau bilang tiba-tiba saya kecanduan lihat vlog Bapak sama Kanada. Saya subscriber Pak Miftah baru 2 minggu, hampir semua vlog Pak Mif sama Kanada saya tonton. Masya Allah, romantis banget, pacaran halal ini bikin baper. Sangat menginspirasi buat pasangan yang lain, terlebih hampir 11 tahun saya tak punya pasangan dan macam geli bila dekat dengan lawan jenis. Ish. Jadi gitu tau. Tapi lihat vlog Bapak dengan Kak Nada, saya berpikir ulang rasa teringin lagi punya pasangan. Terus menginspirasi ya Pak sama istri. Semoga keluarga Pak Miftah selalu diberikan kebahagiaan dunia akhirat. Amin. Ditunggu vlog-vlog selanjutnya. Terima kasih. Dan juga masih banyak banget DM yang sering masuk kayak gini. Kita hari ini tanpa support dari teman-teman, kita bukan siapa hari ini. Makanya hari ini kita mau buat vlog ini juga di segala kesibukan saya, segala kesibukan istri yang harus ngurus anak. Ya lillahi ta'ala itu emang juga untuk kasih sesuatu yang bermanfaat ya untuk subscriber kita dan juga untuk menghibur sekaligus itu. Jadi sekali lagi jangan bosan-bosan support kita, komen channel-channel kita, setiap nonton komenin aja ya, satu kata dua kata itu sangat membantu untuk akun kita direkomendasikan sama YouTube. Semoga bisa tahun ini 1 juta. Tinggal ngetik komen kan, nggak sampai nguras waktunya 5 detik mungkin nggak nyampe, keren. Udah gitu doang. Jadi bentuk dalam kita support channel ini gitu ya. Oke,
Oke, ini dari Koirun Nada Sylvia. Tips buat para remaja agar tetap semangat berproduktif di masa PPKM atau pandemi ini. Ya, intinya sih dalam kondisi seperti inilah kita harus terus beraktivitas teman-teman. Karena kalau diperpanjang ekonomi keluarga kita, ekonomi kita terus mundur, apa yang bisa kita lakukan? Mau makan apa? Nah, makanya salah satu pilihannya dengan bisnis online. Kita bisa tetap ngasilin cuan hanya dari rumah, tapi carilah bisnis online yang terpercaya. Nggak gabung di kita nggak apa-apa, tapi teman-teman benar-benar cari bisnis yang ada mentoringnya. Jangan sampai setelah gabung dianggurin. Karena berbicara bisnis online ini kita butuh bimbingan. Karena kalau udah ngeluarin modal tiba-tiba kita nggak ngerti di lapangannya, kasihan modalnya terbengkalai. Ini ada pertanyaan menarik dari Jaka Winanda. Pak, saya cukup tahu soal impian dan cinta sih. Yang saya lihat itu lumayan melekat di Pak Miftah. Namun, jika ada kasus atau case, kita harus mengorbankan salah satu di waktu bersamaan. Antara kita ngejar impian kita atau cinta. Which one you choose? Tentukan pilihan sekarang. Yang mana? Impian dan cinta. Yes, ini kasusnya bukan suami istri mungkin ya. Oke, dua-dua lah. Kalau misalnya bukan suami istri. Oh, bukan. Impian lah. Why? Kan sini posisinya bukan. Ya pacar. Karena nih anak muda 80% masih pacaran. Iya tuh, karena posisinya kan belum malam masih pacar. Jadi kalau udah impiannya tercover, apapun yang dicari udah menghasilkan, baru kita pilih cinta. Itu kalau cowok sih. Tapi ya kalau misal dari pandangan saya, kalau pandangan Anda intinya ya pokoknya ya impian. Siapa suruh juga pacaran, toh gue nggak pacaran kan gitu. Nah kalau misal dari pandangan saya ya, hari ini ya tentu impian juga sih. Karena dengan impian kita akan menemukan cinta sesungguhnya. Kalau nggak ketemu, ya pasti cinta yang akan menghampiri kita. Karena ketika kita sudah mencapai semua impian kita, semua insya Allah akan jauh lebih mudah. Betul? Ya, kalau dalam rumah tangga, nah ini penting nih dalam rumah tangga nih. Nah, seseorang suami hari ini ngejar hari ini goal pekerjaan impiannya atau memprioritaskan keluarganya. Kalau dari saya pekerjaan, tapi harus ada batasan waktu. Tapi tetap harus ya kasih waktu untuk istri dan anak. Kalau hari ini kita nggak prioritaskan kerja dulu, ya ujung-ujungnya kalau nggak ada duit juga rumah tangga berantakan. Karena saya pernah duduk sama salah satu sahabat saya di pengadilan agama, 85% bahkan 90% perceraian karena ekonomi. Jadi kalaupun waktunya bersama pasangan terus nggak ada waktu, bisa juga. Karena nggak mungkin makan batu. Nah, dibagi lah setidaknya. Bisa barengan ya, kenapa harus milih salah satu? Ya ini kan pertanyaannya kalau harus. Harus. Tapi kan bisa barengan. Segala satu itu ya kadang-kadang bisa barengan sayang. Cari uang. Harus ada prioritas. Ya itu namanya skala prioritas. Oke ya, jadi pandangannya beda-beda. Ya silakan Anda pilih. Nah makanya hari ini ya kalau saya sih ya pilihannya itu. Oke, karena ini ada kasus yang saya alami sendiri, mungkin banyak belum tahu dan juga baru saya ceritain di YouTube ini. Kalau teman-teman hari ini ngelihat saya kasih mobil untuk mama saya, alhamdulillah juga udah umrohin 2 kali dan udah nafkahin orang tua tanpa orang tua saya dua-duanya nggak kerja juga nggak ada uang pensiun. Jadi pure orang tua itu hidup emang nafkah dari anak-anaknya, saya adik saya juga. Ya karena satu hal ibaratnya yang saya pernah lakuin ketika masih tamat dari sekolah, saya itu udah mulai bisnis dan orang tua saya itu terkorbankan. Jadi emang apa punya waktu untuk orang tua. Sampai saya bilang sama mama sama ayah saya gini, mama sama ayah anggap Miftah tuh lagi kerja luar kota, jadi jangan minta diantarin ke sini, jangan minta diantarin ke sana, jangan, maksudnya ya nggak usah ngambil waktu Miftah dulu, seluruh waktu Miftah untuk pekerjaan Miftah. Tapi tenang aja, Miftah ngomong itu ke mama, insya Allah Miftah perjuangannya cuma 1-2 tahun, nanti semuanya akan Miftah berikan untuk mama, untuk ayah. Maka kalau teman-teman lihat, maka ini beda-beda ya pola hidup orang. Karena yang saya baca-baca buku, segala sesuatu ketika ibaratnya lagi merintis itu bener-bener mungkin untuk diri sendiri aja nggak ada waktu, apalagi untuk orang lain biasanya. Tapi ya beda-beda ya. Kalau misalnya cuma sekedar jalanin beda ya. Kalau misalnya ibaratnya ya yang penting ada. Tapi kalau rata-rata yang ya nggak semua ya, tapi banyak banget orang-orang sukses di dunia ketika mereka lagi memprioritaskan sesuatu, bahkan untuk diri sendiri aja nggak ada waktu, apalagi untuk orang yang mereka cintai. Tapi jangan sampai hari ini kita dibutakan oleh harta itu. Jangan sampai kayak cukup nggak cukup gitu. Yang tadinya ibaratnya kita bilang minta izin dulu sama orang tua, kita kerja dulu ya 2 tahun nih mau betul-betul ngejar impian biar bisa bagian ayah mama. Udah 2 tahun udah ada penghasilan mungkin anggaplah 50 juta, tetap aja nggak ada waktu untuk orang tua, mau ngejar yang ratusan juta pakai miliaran, enggak gitu. Nah jadi kalau misalnya dari saya, boleh kita betul-betul prioritaskan pekerjaan kita, tapi waktunya jangan terlalu lama. Pas sudah mulai ngasilin, baru kita bagi waktu untuk keluarga sama tetap cari nafkah. Ini
Ini pertanyaan terakhir untuk Nada. Bagaimana tanggapan Kak Nada jika kita menolak lamaran seseorang karena ya menginginkan wawasan lebih bagus juga pengetahuan agamanya, sedangkan untuk pekerjaannya sudah mapan, minta sarannya. Jadi dia udah mapan nih, tapi pengetahuan agama mungkin masih kurang, jadi tolak lamaran. What do you think? Kalau menurut Nada ya jangan tolak dulu sih. Ya itu tadi maksudnya sholat istikharah. Jadi belum tentu maksudnya kita nolak yang ini nanti dapat yang lebih baik dari dia, ya kan belum tentu. Jadi ya lebih baik gitu. Apapun pokoknya tuh libatin Allah, istikharah gitu. Maksudnya jangan langsung ngambil keputusan sendiri. Nih pertanyaan terakhir lagi untuk saya. Yana Real Official, Bang mau tanya, aku suka lihat Kak Nada lemah, lembut, solehah. Berharap kalau anak perempuanku bisa seperti Kak Nada, amin. Boleh kasih tips nggak cara didik anak menjadi solehah? Cara didik anak. Ini juga masih banyak. Nanti tanya sama Mama Nada, bukan sama Nada. Ya benar. Iya, nanti kapan kita tanya sama Mama Kak Nada. Jadi dengan berakhirnya pertanyaan, berakhir juga Q&A kita kali ini. Insya Allah kita akan jawabin di next vlog ya. Jadi nanti kita akan sisipkan sambil kita daily vlog, kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang belum kita jawabin. Terima kasih buat semua yang udah tanyain, yang belum tanyain makanya kapan boleh tanyain ya. Jadi maka follow IG kita akan buat Q&A selanjutnya Insya Allah nanti bulan depan. Ya paling ya jangan sering-sering juga ya. Jadi nanti ada momen-momen khusus kita akan buat Q&A dan kita akan kasih tips kehidupan, bagaimana kita menjalani kehidupan ini agar lebih baik, lebih bersyukur pastinya, dan juga lebih bermanfaat bagi orang banyak. Sekali lagi terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa sekali lagi like, comment, share, dan support terus channel Miftah Armia. Klik tombol subscribe yang belum subscribe. See you next vlog. Let's take it